lahan bekas pertambangan emas atau tiling sangat banyak di Indonesia. Tiling adalah hancuran bebatuan yang halus, seperti pasir atau debu yang telah diekstrak mineralnya untuk ditambang, seperti emas dan perak. Tiling limbah pertambangan emas ini masih mengandung emas, walaupun kandungannya sangat rendah, sehingga butuh biaya yang mahal untuk melakukan penambangan kembali. Lalu, adakah cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi hal ini? Yuk simak tayangannya. Terkait dengan pencemaran, sebenarnya kita perlu mengkhawatiri ya, karena pencemaran yang ada di kita sangat parah. Kita ambil contoh saja data dari UNEP ya, United Nations Environment Program. Itu tahun 2018 mencatat khususnya untuk merkuri, Indonesia itu masuk pada urutan ketiga di dunia setelah China dan India. Dan ini mewakili kira-kira 7% dari emisi merkuri dunia yang besarnya kira-kira 150.000 lebih ya kilogram, dan dari total dunia itu ada 2.223.000 kilogram. Terkait dengan penanggulangan pencemaran ini tentunya menjadi tanggung jawab baik itu pemerintah, swasta, bahkan masyarakat termasuk kita. Secara umum memang perlu ada paling tidak dua tindakan. Yang pertama adalah upaya untuk mengendalikan supaya cemaran itu tidak terus bertambah, dan yang kedua tentunya adalah upaya mitigasi atau upaya pengurangan ya, penanggulangan. Dan ada dua aspek sebenarnya. Yang pertama secara fisik dan kimia itu memang harganya sangat mahal sekali. Nah yang kedua yang sebenarnya relatif efektif dan efisien itu secara biologi. Jadi secara biologi ini yang kita kenal sebagai fitoremediasi. Fitoremediasi adalah bagian dari bioremediasi, yaitu menggunakan tumbuhan untuk kita tanam supaya dia bisa mengekstrak, menyerap logam berat yang ada di situ, dan nanti dia bisa kita singkirkan atau bisa kita kurangi ya dari lingkungan ini. Dan tumbuh-tumbuhan yang ini kita kenal sebagai tumbuhan hiperakumulator. Oke, jadi tumbuhan hiperakumulator adalah suatu tumbuhan yang dia punya kemampuan untuk menyerap logam tanpa tumbuhan itu akhirnya mengalami kerusakan. Jadi dia memang tahan dengan kandungan logam yang tinggi, bahkan kadangkala sekitar 10-100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tumbuhan normal. Oke, tumbuhan hiperakumulator itu memang merupakan tumbuhan yang biasanya dia sudah lama hidup di daerah dengan kondisi kandungan logam tinggi, sehingga dia sudah adaptasi di situ dan dia tidak teracuni lah, walaupun di dalam tubuhnya itu ada kandungan logamnya. Dan tumbuhan seperti ini bisa kita jumpai di tanah-tanah yang kita sebut sebagai tanah ultramafik ya, atau tanah serpentin. Sebenarnya Indonesia itu dikenal ya sebagai negara dengan luasan tanah ultramafik yang terbesar di dunia kalau tidak salah menurut Gale 2017 itu wilayahnya ada mulai dari Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur ya, sedikit pas perbatasan itu, kemudian di wilayah Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi Tenggara, kemudian wilayah Maluku sampai ke Halmahera hingga ke Papua. Ya, terkait dengan penyerapan, sebenarnya memang hampir semua jenis logam itu bisa diserap tumbuhan. Cuman ada jenis-jenis tumbuhan tertentu yang dia bisa menyerap logam-logam yang bernilai ekonomi, termasuk emas. Ini yang kita kenal sebagai tumbuhan untuk phytomining. Jadi menggunakan tumbuhan untuk menambang logam yang bernilai ekonomi tinggi. Beberapa tumbuhan hiperakumulator yang ada di kita diantaranya ya, Brassica juncea itu banyak ditengarai, dia punya kemampuan untuk menyerap emas dalam jumlah yang tinggi. Kemudian juga kelompok bayam-bayaman, jadi kelompok amaranthus itu juga termasuk akumulator. Kemudian juga tiva ya, itu juga termasuk akumulator. Yang di kita sendiri juga kita punya akar wangi, itu juga sebagian peneliti menyebut dia punya kemampuan yang baik ya, untuk menyerap logam emas. Dan saya kira banyak jenis-jenis gulma yang ada di kita yang mungkin ketika dieksplorasi punya kemampuan untuk itu, sehingga bisa menanggulangi pencemaran. Jadi ketika tumbuhan itu menyerap
logam, kita juga perlu hati-hati. Jangan-jangan logam yang lain banyak diserap. Kalau logam lain itu bersifat racun, ya berbahaya. Tapi secara khusus terkait dengan emas ya, terkait dengan emas, apakah kalau terserap ini berbahaya? Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah lama para peneliti mencoba mengeksplor bahwa sejak zaman kuno ya, di Cina maupun India itu mereka menggunakan emas dalam pengobatan. Artinya bahwa jadi emas sebagai obat ini ya tentunya bukan dalam jumlah besar ya, dalam jumlah sedikit, sehingga kalau misalnya itu termakan, kalau ini kasusnya emas, saya kira tidak seperti misalnya apakah itu merkuri atau logam yang lain yang berbahaya. Dan juga pada yang paling akhir saat ini bahkan justru banyak sekali partikel nano emas itu dipakai untuk pengobatan kanker dalam dunia kedokteran modern. Harapan kami dari penelitian yang kami lakukan tentunya adalah kita ingin bagaimana proses fitoremediasi dan phytomining ini bisa bergandengan bersama. Fitoremediasi tentunya harapannya untuk membersihkan kondisi lingkungan kita. Phytomining artinya bahwa ada sesuatu yang secara ekonomi nanti bisa didapatkan, sehingga membersihkan logam di satu sisi untuk mengurangi beban pencemarannya dan juga mendapatkan logam yang berharga, sehingga secara ekonomi nanti bisa membantu perekonomian masyarakat. Dan tentunya ini sebuah perjalanan panjang dan kami mohon doanya sehingga kita mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan tujuan-tujuan ini secara baik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan tayangan terbaru dari IPB TV.